Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ezhar dari kelas TINFC 2025-02. Di sini saya akan mempresentasikan proyek perancangan sistem basis data registrasi pendakian Bukit Pamoroan yang ada di Majalengka. Lalu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini saya baginya menjadi 3 bagian. Di mana yang pertama, bagaimana cara mengatur dan menyusun data pendaftaran pendakian Bukit Pamoroan agar rapi dan tidak berantakan. Lalu yang kedua, bagaimana langkah-langkah merapikan data tersebut? Mulai dari data mentah yang masih acak-acakan sampai menjadi tabel yang siap pakai. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengelompokkan data peserta, kelompok, dan ketua pendaki agar tidak ada data yang ditulis berulang-ulang atau tumpang tindih. Nah, ini berikut adalah data-data mentahnya yang saya dokumentasikan langsung dari Bukit Pamoroannya langsung. Nah, eh, untuk mengatasi masalah tersebut, langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan teknik normalisasi data. Kita mulai dari bentuk yang tidak normal atau unnormalized uniform, lalu kita ubah menjadi eh, first normal form atau 1NF. Di tahap ini, saya menambahkan ID unik untuk setiap baris pada tabel. Nah, ini ID ini. P01 untuk si Widi, P02 untuk si Mustafa. Nah, itu juga yang lainnya. Lalu ada pada tabel 2NF. Nah, pada tabel ini tujuannya adalah menghilangkan ketergantungan parsial dan transitif. Di sini data yang tadinya menyatu dipecah menjadi 3 entitas, yaitu ada tabel biodata, tabel grup pendakian, dan tabel registrasi. Nah, ini pada tabel biodata ini eh, semua biodata si peserta dimasukkan, dan nama peserta, alamatnya, nomor HP, semuanya dimasukkan. Lalu pada tabel grup, ini nama ketuanya misalkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret ada yang naik nama ketuanya Widi. Misalkan ada 4 rombongan. Nah, siapa aja tuh? Nah, ini ketuanya. Ini tabel grup pendakian. Lalu ini ada tabel registrasi. Nah, pada tabel registrasi ini masukkan semua nama peserta, terus tanggal tanggal registrasinya gitu. Nah, ini dimasukkan. Nah, pada tabel 3NF ini, tabel peserta ya menjadi ID peserta menjadi primary key. Lalu ini lanjut ke tabel grup. Nah, grup di sini saya menambahkan ID grup dan ID ketua. Nah, jadi misalkan si Widi pada grup G001, terus ada si siapa lagi tadi, si Mustafa, ada G001 juga. Nah, terus ini ID ketua, ini ID si Widi misalkan. Nah, terus total anggotanya ini ada berapa? 3 gitu. Jadi tabel grup ini sangat membantu untuk proses pencarian si data pendaki. Nah, ini pada tabel anggota ini ada ID grup, ID peserta, dan statusnya tuh sebagai ketua atau sebagai anggota. Nah, pada diagram konteks, secara fungsional aliran data dalam sistem ini digambarkan melalui diagram konteks. Nah, sini terdapat 4 entitas luar yang berinteraksi langsung dengan sistem, di mana admin bisa mengakses data peserta, terus bisa menerima laporan juga, laporan grup. Lalu ini ada anggota mengirimkan data diri, terus nanti akan mendapatkan ID grup, ID peserta dan grup. Ini grupnya misalkan grup ID-nya keberapa gitu. Ada ketua regu di sini untuk apa ya? Misalkan menetapkan deh. Jadi saya ini sebagai ketua regunya terus mengonfirmasi misalkan saya sudah berangkat lalu saya sudah turun gitu dari pendakiannya. Terus ada pada DFD level 0, level 0 maksudnya. Nah, maka ini lebih dalam prosesnya tuh. Dimana ada proses 1.0 itu registrasi anggota.
Nah, di sini anggota mengirimkan data diri kepada sistem, lalu sistem mengirimkan ID anggota. Oh, nah seperti itu. Terus kalau sudah valid, nanti dibentukan menjadi di pembentukan kelompok. Jadi kelompok berapa sih gitu. Nah, ini ada admin, yang aksesnya itu admin. Admin nanti yang mengatur si kelompok ini. Ini grup pemberangkatan berapa atau grup dengan ID berapa gitu. Terus, oh ya yang ini yang registrasi anggota, nanti data-data pada anggota ini disimpan dengan di penyimpanan. Nah, nanti penyimpanan ini dimasukkan juga ke bentukan kelompok untuk dijadikan kelompok. Lalu ke si kelompok ini disimpan juga kepada si penyimpanan data kelompok tuh. Jadi data-data kelompok misalkan tadi G001 disimpan di sini gitu. Nah, terus habis itu data kelompok ini dimasukkan ke penetapan kelompok yang diakses oleh ketua. Nah, ketua ini konfirmasi ini saya sebagai ketuanya. Nanti ketua ini dapat notifikasi langsung dari sistem jika ada apa-apa gitu. Terus penetapan ketua ini berinteraksi dengan 4.0 laporan rekap grup status ketua. Lalu si 4.0 ini melapor ke admin. Nah, pada DFD level 1 ini adalah turunan dari 1.0 registrasi anggota. DFD level 1 1.0 registrasi. Nah, ini lebih dalam lagi, maksudnya turunan yang lebih kompleks. Ini anggota memasukkan data dirinya ke sistem terima data anggota, terus data anggota yang masih mentah ini divalidasi. Habis divalidasi, nanti hasilnya akan membentuk ID anggota. Nah, nanti dimasukkan lagi ke sini. Lalu ID tersebut disimpan beserta nama anggotanya di sini. Lalu pada DFD level 1 2.0 pembentukan kelompok, nah admin memasukkan data diri anggota, semua anggota ke sistem 2.1 baca data anggota. Nah, daftar anggota di sini di oh ya, ini data anggota nih. Data anggotanya dimasukkan juga ke sini. Terus habis itu daftar anggota dikelompokkan dan mendapatkan ID kelompok atau ID group. Nah, data kelompok tersebut disimpan ke data kelompok di sini. Habis itu dimasukkan lagi ke penyimpanan. Nah, lalu ada 3.0 menentukan ketua. Nah, data kelompok di sini akan dibaca data kelompoknya oleh sistem, lalu melihat anggota yang ada di kelompok tersebut, lalu akan ditentukan ketuanya siapa. Itu tentu ditentukannya oleh kelompok tersebut. Nah, bisa ditentukan data ketuanya dikirim pemberitahuan nih saya menjadi data anggota, misalkan tadi si Widi menjadi anggotanya ketua anggotanya. Nah, habis itu pemberitahuan ke ketua. Lalu dikonfirmasi terima pemberitahuan lalu akan diupdate. Misalkan bisa ganti ketuanya, bisa diupdate di sini. Status ketua. Lalu ada 4.0 rekap grup. Nah, data kelompok dikumpulkan pada sistem. Lalu data ini bisa disimpan di arsip ketua. Ini jadi semua ketua disimpan di sini, nama-nama ketua. Buat membantu memudahkan proses menghubungi si tim tersebut gitu. Nah, lalu data-datanya disusun, lalu buat lapor kepada admin. Habis itu status ketua, misalkan status ketuanya masih udah turun atau belum gitu. Nah, nanti laporan ke admin. Misalkan saya sudah turun, jadi gitu nih maksudnya. Nah, selanjutnya ada entitas relationship diagram. Eh, ini adalah visualisasi struktur tabel relasional. Secara logika hubungan antara data sistem ini dipetakan menggunakan ERD. Relasi yang terjadi antara anggota, lalu ada grup pendakian, dan pendakian. Lalu kita masuk kepada entity relational diagram atau IRD.
Nah, relasi yang terjadi antara anggota dan grup ini adalah many to many karena satu grup berisi banyak anggota dan satu orang bisa mendaftar di berbagai grup pada waktu berbeda gitu. Oleh karena itu, kita mempertemukannya dalam sebuah tabel jembatan atau tabel transaksi bernama pendakian yang ada di sini. Nah, oh ya. Nah, pada tabel anggota di sini itu yang isinya itu ada ID anggota, ada alamat, nama, nomor HP, tanggal naik dan tanggal turun. Terus pada kelompok pendakian ini ada isinya hari, ID kelompok, ID ketua, tanggal naik, dan tanggal turun. Lalu pada pendakian di sini, tabel pendakian ada total anggota, berapa aja sih anggotanya, terus ID anggotanya, ID-nya, terus ID kelompoknya, terus statusnya ini sebagai ketua atau sebagai anggota gitu. Nah, lanjut ada tabel relasional. Ini adalah visualisasi struktur tabel relasional yang siap diimplementasikan ke dalam database. Kita memiliki tabel peserta dengan primary key, ID peserta, nah yang ini. Kemudian tabel grup primary key-nya itu ID grup. Nah, yang juga menyimpan ID ketua. Nah, ini ID ketua sebagai horizon key. Nah, terakhir tabel pendakian yang menghubungkan keduanya dengan menyimpan horizon key masing-masing tabel beserta statusnya. Nah, ini horizon key-nya ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.